Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Bismillah, semoga Al-Quran yang kita baca dan kita pelajari menjadi amal salih yang Allah terima, menjadi wasilah Allah Subhanahu wa ta'ala gugurkan dosa-dosa kita, mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, para pengurus, relawan, donatur, muwakif Quranic Center Nabawi, gerakan wakaf 1000, serta orang-orang baik yang selalu membersamai kita, menjadi wasilah Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, menjadi pembersih dari segala penyakit hati, hasad, iri, dengki, riya, sum'ah, sombong, dan dendam, menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wasilah Allah turunkan taufik dan hidayah kepada kita dan orang sekitar kita, menjadi wasilah Allah hadirkan keberkahan dan kebermanfaatan yang besar dari tempat ini. Semoga dengan Al-Quran yang kita baca, yang sedang lemah Allah kuatkan, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang bingung Allah bimbing dengan petunjuk terbaik, yang sedang sakit Allah sembuhkan sakitnya. Semoga Al-Quran yang kita baca menjadi wasilah Allah istiqomahkan kita dalam dakwah, Allah wafatkan dalam husnul khatimah, Allah jauhkan dari siksa neraka, dan Allah pertemukan kita kembali di surga Firdaus yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan pelajari Quran surat An-Nisa. Quran surat An-Nisa, ya. Ahkamul Qital al-Khata'. Hukum membunuh ya orang yang beriman. Ayat 96, 92. Quran surat An-Nisa ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Dan tidak boleh bagi seorang yang beriman ya untuk membunuh orang yang mukmin yang lainnya. Ya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman ya dengan melakukan kesalahan, fatahriru raqabah, maka hendaklah dia memerdekakan budak ya. Ya. Kemudian juga dia bisa apa? Bersedekah, illa ayyasaddaqu. Jadi hukumnya kalau ada seseorang yang membunuh kaum muslimin, orang yang beriman, maka hukumannya ya nyawa dibalas dengan nyawa. Ya, al-anfus bil anfus. Ya, wal udhunu bil udhuni, wal ain bil ain, wal anfas wal anfa bil anf. Ya. Nyawa dibalas dengan nyawa, telinga dibayar dengan telinga, mata dibayar dengan mata. Ya, itu hukum dari Islam. Ya, sehingga kalau ada seseorang yang membunuh dalam Islam, maka hukumnya harus apa? Ya, dibalas dengan yang sama. Kecuali ketika seorang yang menjadi korban tersebut keluarganya boleh dihalalkan untuk meminta diat. Diat ya, diat itu uang kompensasi. Diat. Ya. Ya. Butuh yang namanya tadi diat, wadiyatun ya. Ya, dia atau diat. Diatnya terserah orang yang menjadi korban, keluarga korban. Kalau mampu ditunaikan berarti dia tertebus. Ditebus gitu. Kalau tidak bisa berarti ya harus dibayar dengan nyawa. Ya, ini begitu berharganya ya nyawa seorang yang
beriman ya di dalam agama kita ya. Ya. Di dalam agama kita. Berharga satu nyawa itu. Sehingga di dalam Al-Qur'an, wa man qatalan nas faka'annama qatalan nas jami'an. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka sesungguhnya dia telah ya membunuh semua manusia. Ya, gimana caranya? Gimana ceritanya? Seseorang membunuh satu orang seakan-akan dia membunuh satu dunia. Kenapa? Kita bisa lihat, misal ada seseorang yang dibunuh, misalkan laki-laki dibunuh nih ya, suami. Ketika dibunuh, akhirnya apa? Anak-anaknya ya jadi korban, istrinya jadi korban, anak-anaknya jadi korban. Ya. Bukan hanya itu, dia menghilangkan kehidupan seseorang. Kita bisa bayangkan, misal ya dari seseorang yang dibunuh itu, ya tadinya dia bisa punya anak 3 kan? Misal 3, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Yang nanti anak ini akan melahirkan anak lagi gitu. Terus gitu. Anak ini nanti ngelahir lagi cucu, terus gitu. Maka hilangnya satu, berarti hilang nih. Banyak nih berapa generasi yang akan hilang. Makanya Allah katakan tadi, siapa yang membunuh manusia, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ya. Makanya dosa untuk membunuh melakukan pembunuhan itu dosanya besar sekali. Ya, termasuk al-kabair ya. Termasuk dosa yang besar ketika seseorang membunuh orang lain. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang yang beriman muta'ammidan fajazauhu jahannam, maka balasannya kalau dia tidak taubat adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah akan memberikan murkanya kepada mereka, wala anahu, dan melaknatnya, dan Allah menyediakan kepada mereka azab yang besar, ya, azaban azimah. Ya. Jadi barang siapa yang membunuh ya orang yang beriman tanpa alasan yang benar, ya nggak ada alasan yang benar, ya maka balasannya apa? Jahanam. Dan di situ ada kalimat khalidan fi. Biasanya kita dengar khalidan atau khalidin. Sering dengarnya khalidin, khalidina fiha gitu kan? Kenapa? Ya tidak, kata yang dipakai tidak khalidin, tapi dipakainya khalidan gitu di sini. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga, ya, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Di surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasya rabbah. Surga disebut dengan khalidin. Khalidin, mereka kekal di dalamnya. Itu surga. Dan din berasal dari kata alladzina. Alladzina apa itu artinya? Yang, tapi banyak. Ya, yang banyak. Khalidina, yang banyak tadi. Sehingga apa tuh? Masuk surga itu kekal, dan kekalnya berjamaah, bersama-sama. Tapi kalau seseorang masuk ke dalam neraka, neraka itu rame, Bu. Rame, banyak manusia yang masuk ke dalam neraka. Bahkan penuh neraka itu. Di dalam surat Al-A'raf, wa laqad dzara'na li jahannam, kami akan isi neraka itu dengan penuh neraka itu nanti. Tapi ingat-ingat ya bahwasannya adab neraka itu khalidan. Meskipun rame tapi ibu ngerasa sendirian. Ya, rame tapi ngerasa sendiri. Ya. Banyak orang tapi ibu ngerasa nggak ada orang satupun. Kita nggak ada merasa satupun. Berarti merasa apa? Khalidan itu kekal, tapi kekalnya merasa kesepian. Ngeri nggak Bu kalau kita
sepi gitu ya, banyak orang tapi nggak seakan-akan nggak ada orang. Mereka teriak-teriak apa nggak kedengeran. Kenapa? Karena setiap orang fokus dengan azabnya masing-masing. La yukhaffafu anhumul adzab, tidak diringankan azabnya. Jadi jangan kita pikir masuk neraka itu enak, dalam artian enak itu sehari azabnya sama aja nanti sampai hari kiamat, sampai hari tidak ada batasan ya, kekal. Tidak. Azab neraka itu bertambah-tambah setiap harinya. Semakin hari semakin keras. Ya. Kalau misalkan ada orang yang di dalam neraka itu kan orang yang suka gibah, azabnya apa? Dipotong lidahnya. Ketika dipotong lidah sekali kan sakit, Bu. Muncul lagi, panjang lagi, itu dipotong yang kedua tuh lebih sakit dibandingkan yang pertama. Jadi jangan dia, Ustaz nanti juga udah terbiasa setiap hari gitu dilakukan kayak gitu, enggak. Justru lebih bertambah. Ya, dan kita merasakan kesedihan tadi kholidan. Ya, kholidan, kesendirian, kesunyian dalam azab itu. Jadi merasa sendiri aja enggak enak, ya, apalagi ini di dalam neraka. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya perhatikan, ya ayyuhalladzi, ini hukum tadi membunuh orang yang beriman. Ya, membunuh orang yang beriman tanpa alasan yang jelas. Dibunuh saja begitu. Dosanya besar. Nanti kita bisa lihat dalam Quran surat Al-Ahzab. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Surat Al-Ahzab. Adapun orang-orang yang selalu menyakiti orang yang beriman, suka menyakiti orang beriman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu, tanpa alasan yang jelas, maka dia telah menanggung dosa yang sangat besar. Misal gini, ada orang nggak pernah salah ke kita, tapi kita nggak tahu kenapa benci aja sama orang. Kita menyakiti orang tersebut tanpa alasan yang jelas. Ketika ditanya alasannya, ibu kenapa sih misalkan benci kepada orang tersebut? Pokoknya mau benci, Ustaz. Ya, kayaknya geuleuh we gitu ya. Bahasa kitanya mah. Ya, artinya apa? Pokoknya mah nggak suka aja. Tapi nggak bisa dijelasin nggak sukanya kenapa. Ya, bingung kan? Orang yang dibencinya juga bingung gitu kan. Saya salah apa gitu kan? Ya. Kemudian apa tuh orang yang dibencinya juga bingung gitu, yang membencinya juga bingung. Dan pokoknya nggak tahu Ustaz, mah pokoknya ngelihat wajah dia teh enak aja gitu. Ya, maka kata Allah, hati-hati tuh. Sering saya temukan di masyarakat ibu-ibu teh, ya lebaran teh, pokoknya mah Ustaz abdi mah mau apa tanya deui jeung jalmi eta, gitu ya. Nggak mau lagi salaman, ketemu berpaling muka, tapi kita nggak tahu alasannya apa gitu. Iya, pasti ada di hatinya, tapi pasti ada juga beberapa orang yang nggak ngerti, Bu. Alasannya apa? Pokoknya benci. Hati-hati. Makanya di sini, ya, di majelis ini, di majelis kita, bahasa Qur'annya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ketika kita berada di majelis ini, lapangkan hati, Bu. Hati-hati, mulai ada tertanam-tanam misalkan rasa-rasa jiwa atau kebencian kepada orang-orang yang beriman dimanapun, bukannya di majelis ini, di masjid, di mana mulai ada perasaan geuleuh gitu ya, benci kepada orang lain. Jangan. Itu mengotori hati kita. Ya, dan ketika timbul seperti itu dari datangnya minasyaiton, datangnya dari setan. Ya, kalau sudah ada itu, hati-hati, khawatirnya kita menyakiti orang yang beriman tanpa alasan yang jelas. Ya, ada alasan yang jelas. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Maka harus, kemarin kita sudah bahas orang-orang yang akan masuk surga siapa saja. Hayyin, Qorin, Sahil, ya, masih ingat? Orang yang layin, lemah lembut kepada sesama, Sahil, memudahkan orang lain, ya. Kemudian Qorin, dekat dengan orang lain, gampang diakrabi dan mudah diakrabi dan gampang mengakrabi, terutama terhadap orang-orang yang beriman. Ya, kepada orang yang beriman.
Ya. Kemudian apalagi ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian apa? Darabtum fi sabilillah, berjalan di muka bumi ini, fatabayyanu, maka banyak-banyak tabayyun. Ya, banyak apa? Tabayyun. Tabayyun itu meng-cross check ulang sebuah kabar ketika kabar itu datang kepada kita. Misalkan ada kabar bla 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 bla. Nah, datang ke kita, benar nggak nih gitu. Tanyakan kepada orang tersebut, saya teh kemarin dapat kabar bu, tapi langsung ke orangnya. Jangan ke A, B, C. Oh jadi rame. Tabayun itu syaratnya satu. Tidak mengetahui kesalahannya, kan kasihan bu. Orang nggak tahu salah, didiamkan atau dijauhi dan sebagainya. Ya tidak dijauhi dan sebagainya. Ya ada kisah kan, seseorang dijauhi, ya nggak tahu, kasihan gitu, orang itu nggak tahu kesalahannya apa. Ini mungkin pernah dialami oleh sebagian kita. Dijauhi gara-gara aroma tubuhnya bau, gitu kan? Kan kasihan ya bu ya. Misalkan dia punya aroma tubuh bau, ketika kita deketin kan gak nyaman orang-orang teh. Ya, bau ketiak, bau keti, itu kan gimana tuh? Ditegur juga deg-degan gitu ya, nggak diingatkan, kasinggung, tapi jelaskan aja. Datang bawa deodoran gitu ya, itu deodoran atau jangan kasih parfum gitu. Kasih tahu bu, punten sekali. Ya, itu kan dosa bu, ketika kita sholat aroma tubuh kita mengganggu orang lain. Kasih tahu aja. Ya. Tabayun, fatabayyanu. Ya, caranya harus baik. Ya, kalau kesinggung itu caranya biasanya nggak baik. Ya, jadi kebaikan kalau dilakukan dengan apa? Dengan komunikasi yang tidak baik, hasilnya pasti tidak akan baik. Ya, fatabayyanu. Ya, fatabayyanu. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Ya, tabtaguna 'aradal hayatid dunya. Ya, selanjutnya kita harus memperbanyak apa? Salam. Ya, memperbanyak salam. Ya, banyak tabayun, banyakin salam, menyebarkan salam sehingga nanti di dalam hadis, ya Yohanes, afsus salam. Ya, afsus salam. Ya, kemudian wa it'amu ta'am. Ya. Wa sholli alaihi bin nasi wan nasun niyam. Itu tadkhulunal jannata bisalam. Kalau kita pengen masuk surga, amalan apa yang harus dilakukan? Satu, sebarkan salam. Oke, ketemu dengan ibu siapa? Assalamualaikum. Gitu. Ya, assalamualaikum, tebarin salam. Ketemu di mana, di jalan, di sini dan sebagainya, tebar salam. Ya. Assalamualaikum. Kalau di Sunda mah kan di motornya gitu kan. Harusnya jangan gitu, tapi assalamualaikum gitu ya. Assalamualaikum gitu. Nah, gitu. Kemudian yang kedua,
kalau pengen masuk surga tuh sebarkan salam. Ya, tadi sebarkan salam. Yang kedua, wa it'amu ta'am, memberi makan orang yang beriman. Ya, it'amu ta'am. Yang ketiga, wa sholli alaihi wan nasun niyam, dan salat malam ketika manusia tidur. Ya. Itu insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Tebar salam, ya, beri makan, salat malam. Salat malam, ya. Kemudian apa lagi? Tebarkan salam, salat malam, dan berikan makanan. Ya, nah. Memberi konsumsi, apapun itu makanan, ya, makanan. Nah, ayat 95 Quran surat An-Nisa 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Perhatikan. La yastawi, la tidak. La yastawi, tidak akan sama. La yastawil qa'iduna minal mu'minin, tidak akan sama orang-orang yang duduk-duduk dari kalangan mukminin. Maksudnya gimana? Wal ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ada orang yang diam, tidak berkontribusi. Apa? Diam, tidak berkontribusi. Duduk-duduk saja, yang lain, ya, dia berjuang dengan jiwanya, dengan hartanya, dengan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah. Gitu ya. Jadi ada yang ketika misalkan kita mendapatkan seruan, respon, misal ada misal ya pembangunan masjid gitu kan, A. Nah, ini B, yang satu diam-diam aja, yang satu berjuang. Kata Allah, enggak sama yang berjuang dengan yang duduk-duduk saja. La yasawil qa'idun. Ada apa? Kesempatan beramal gitu ya. Melakukan apa namanya? Ya, infak dan sebagainya. Yang satu diam, yang satu saya mau berjuang gitu kan. Itu beda. Ya, wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah akan memberikan keutamaan kepada orang yang berjuang dengan hartanya dan dengan jiwanya, ya, dibandingkan orang yang duduk-duduk saja beberapa derajat. Jadi beda derajatnya ketika kita mau berjuang dengan duduk-duduk saja. Ya. Pastikan dalam kegiatan apapun ada andil kita di dalamnya. Pastikan dalam kegiatan apapun ada ikhtiar kita, usaha kita sekecil apapun. Ya, sekecil apapun, berkontribusilah. Berkontribusilah. Makanya guru saya selalu memberikan nasihat ya yang diambil dari mufradat bahasa Arab. Utruk apa? Utruk basmataka ainama kunta. Utruk basmataka ainama kunta. Tinggalkan jejak ya, jarimu dimanapun kamu berada. Jadi kita harus apa? Ninggalkan jejak dimanapun kita berada. Meninggalkan jejak dimanapun kita berada. Jejak di situ basmah itu artinya apa? Sidik jari. Jadi kayak gini misalkan kalau saya nempelin tangan ini di sini suka ada jejaknya ya. Itu namanya basmah. Sidik jari, ditempel di sini ada titik jarinya, basmah. Tinggalkan jejak dimanapun kita berada. Jejak apa? Jejak kebaikan.
jangan jejak yang ada di WC. Makanya ya, jejak. Makanya di Masjid Darut Tauhid ya, nah itu Masjid Agim itu ada di WC-nya. Pastikan sebelum meninggalkan WC jangan meninggalkan jejak. Itu ada tulisannya. Itu nggak boleh Bu, kita keluar WC ada jejak kita, orang lain nyiramin yang kita, itu dosa, zolim, ya. Pastikan udah nggak ada lagi yang timbul tenggelam, ya. Betul Bu, itu adab bagi orang yang beriman, ya. Itu ya. Jadi jangan meninggalkan jejak keburukan, tapi tinggalkanlah jejak kebaikan dimanapun kita berada. Contoh, misal bagi laki-laki ya, tinggalkan jejak ketika ke masjid azan. Ketika dia banyak azan berarti dia sedang meninggalkan jejak kebaikan di masjid itu. Ya, kemudian apalagi makanya kan di antara sunnah kita sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah itu suka berpindah tempat ya. Kenapa, tahu alasannya tidak? Ya, setiap tempat sujud kita yang kita sujudi akan bertasbih dan bersaksi di sisi Allah. Semakin banyak jejak-jejak kita, maka semakin banyak bumi yang akan bersaksi di hadapan Allah. Begitu ya, diputar-putar, pindah ya. Tinggalkan jejak kebaikan. Ada seseorang bagus tuh punya amalan, dia beli di toko online gitu ya, beli aja mukena atau apa begitu ya, beli mukena yang nggak perlu mahal, ya dia bisa bawa kemana-mana, disimpan di mobil, setiap kali sholat di rest area simpan mukena. Jadi bisa sedekah dengan cara seperti itu, yang meninggalkan jejak kebaikan. Setiap kali rest area simpan mukena. Kenapa? Karena di rest area kadang mukenanya jelek-jelek kan, misalkan bau-bau, nah kita nyimpen gitu. Ya. Kalau meninggalkan jejak ketinggalan itu mah bisa ridho bisa tidak. Ya. Kalau ridho bagus, ya. Ibu bisa balik lagi ke sana, udah hilang juga. Ya, tinggalkan jejak Bu, dimanapun kita berada, ya. Bisa dengan apapun jejak kebaikan tadi berkontribusi. Ya makanya ya kita mencoba untuk terus berkontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk umat, gitu ya. Karena tadi beda, kita diam saja, ya kejayaan Islam itu akan muncul, kebangkitan umat Islam itu akan muncul. Kita diam, kita bergerak, dua-duanya sama, yang satu dapat pahala, yang satu enggak, gitu ya. Ya makanya harus berjuang. Maka Madrasah Quranic Center ini bukan tentang besi dan beton, tapi tentang kontribusi. Ya, bukan kita ngebangun ini besi-besi, beton-beton, bukan, tapi kita membangun kontribusi. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan ya untuk umat. Jangan sampai kita ketinggalan gerbong kebaikan, gitu ya. Orang lain sudah sampai mana gitu, kita baru bergerak ketinggalan. Ya, ketinggalan gerbong kebaikan. Bismillah, saya mau bergerak. Bismillah, saya tidak mau diam-diam saja. Qaidun itu nanya. Nah, di kalangan kaum muslimin jangan jauh-jauh, di zaman Rasul pun ada orang yang begitu. Nggak mau ikut perang, nggak mau ngapa-ngapain, diam aja gitu ya, tidak mau berkontribusi. Maka ayo bismillah kita hadirkan kontribusi. Ya, diam dengan bergerak akan dibeda derajatnya. Faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idin darajah. Ya. Dan diberikan apa? Derajat yang besar, diberikan juga pahala yang besar. Kemudian ayat 100. Quran surat An-Nisa ayat 100. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah.
Hijrah itu berasal dari kata hajaro. Hajaro artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, dulunya kita nggak ngerti Quran, sekarang berusaha untuk mengerti dan memahami Quran, itu namanya hijrah. Dulunya nggak tertarik sama majelis ilmu, sekarang tertarik dengan majelis ilmu, itu hijrah. Dulunya mungkin gitu ya, kita pernah ya menikmati atau pernah terjerumus kepada riba, begitu ya. Sekarang kita bersihkan daripada apa? Riba, ya. Bersihkan harta yang halal, itu namanya hijrah. Ya, dulunya kita suka melakukan keburukan, kemudian diganti dengan kebaikan, itu namanya hijrah. Dan siapapun yang berniat untuk berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi, maka dia akan mendapati di muka bumi ini muraghaman kasiran wasa'ah. Ya, tempat yang luas dan banyak, ya, wasa'ah lapang dan harta yang banyak. Apapun yang kita tinggalkan karena Allah pasti akan diganti oleh Allah. Apapun yang kita tinggalkan karena Allah pasti akan diganti oleh Allah, dan digantinya dengan yang lebih baik. Kalau kita ya berhijrah dari keburukan ya kepada kebaikan, ya maka Allah sediakan tempat yang lapang, rezeki yang berkah, berlimpah. Ya. Kalau kita niatnya berhijrah, meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti diganti dengan yang lebih baik. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, misal satu prinsip itu bertentangan dengan keridhaan dari Allah, mana yang akan kita ambil? Contoh hari ini, misal banyak anak-anak muda pengen punya rumah, mau KPR atau mau nabung atau mau apa gitu. Ternyata ketika KPR ada riba di situ. Nah, tapi kalau nggak gitu, Ustadz nggak akan punya rumah. Kata siapa? Itu kan tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Ketika kita akhirnya mengambil sesuatu, ternyata ya udahlah, kalau nggak gitu nggak akan punya motor, punya mobil, punya rumah, itu ya dengan cara melakukan KPR itu misal. Dan Ustadz gimana kalau udah terlanjur? Ya tobati aja sekarang. Ya tobat, udah lunas, ya udah tobati apalagi. Tapi kalau zaman dulu kan nggak tahu ilmunya. Ya zaman sekarang, nah, anak-anak muda gitu pengen punya rumah atau pengen dimusuhi sama Allah. Gitu ya, dimusuhi sama Allah. Nah, itu berat kan? Di satu sisi pengen punya rumah, tapi di satu sisi lain juga misalkan dia belum mampu dan sebagainya, ya lebih baik kita tidak punya rumah, Bu, daripada tadi dimurkai oleh Allah. Kalau memang belum mampu untuk itu, ngontrak pun tidak masalah begitu. Ya, tidak masalah. Karena Allah itu tidak akan bertanya nanti pada hari kiamat, kita itu punya rumah atau enggak, Bu. Allah tuh nggak pernah menghisap kita nanti di hari kiamat, kamu punya rumah enggak? Ya, justru rumah kalaupun kita miliki itu ditanya dari mana hartanya didapat, begitu. Maka taubati sekarang. Ya, Ustadz, udah apa? Udah terlanjur tobat. Taubati, jangan dilanjut. Hijrah ya Bu ya. Hijrah. Berhijrah. Yuhajir fi sabilillah. Wa may yuhajir fi sabilillah. Berhijrah. Segera. Kalau hijrah pasti dikasih apa? Muraghaman kasiran wasa'ah. Ya, lapang, harta yang luas gitu. Hijrah dari apa? Hijrah dari transaksi ribawi. Sekarang ibu punya banknya punya nggak syariah? Nah. Gimana, punya nggak syariah? Bank syariah punya nggak? Harus punya satu aja, supaya meringankan beban kita di hadapan Allah nanti. Ya. Terserah apa itu, mereknya saya tidak promosi,
Tapi yang jelas harus punya Bu, satu aja, meskipun nggak dipakai satu punya. Kenapa? Setidaknya ada ikhtiar kita untuk apa? Berhijrah begitu. Ustadz, syariah juga begini. Kalau kita yang nggak hijrah, ya nggak akan mulai itu syariah. Nggak berkembang kan? Kalau kita yang tidak mau apa? Konven ya, pengennya konven. Hijrah, bismillah hijrah. Saya mau hijrah. Ya. Banyak sekarang ya, bang syariah. Kan udah pernah dijelasin. Yuk hajir bisa. Perhatikan Bu, niat baik akan ketemu dengan kebaikan. Ya. Nanti bisa difasilitasi kayaknya di sini ya, ibu-ibu yang mau bikin rekening nanti kita datangin yang syariahnya di sini gitu. Ya minimal apa? Jadi transit uang yang kita dapatkan jangan menetap di bank itu, langsung pindahkan. Langsung pindahkan. Misalkan dapat gaji kan dari bank itu ya konven misalkan, segera pindahkan kepada syariah. Yang syariah. Langsung dipindah. Langsung diambil, pindahin dulu. Gitu ya. Itu namanya hijrah. Hijrah dari segi apa? Pakaian. Ya, dulu pakaian teh ya, berhijabnya dililit-lilit ikatan maut. Ya dulu kan masih ingat nggak Bu, zaman jahiliyah dulu, jilbabnya ikatan maut. Wah, cekek. Ya, hijrah kan alhamdulillah. Udah mulai kerudungnya segini. Ingat, kemudian panjang. Udah hijrah panjang pun hati-hati. Ya, jawab panjang, ada tukang sayur keluar pakai daster doang. Pakai daster. Pakai kerudung, tapi dasternya segini betul. Tangannya segini gitu. Itu harus hijrah Bu ya. Harus berhijrah. Ya, nah. Ya, kan ya Masya Allah. Ya. Harus berhijrah, ini kan tahun baru ya Bu ya. Ya, Muharram ya, bulan baru. Harus berhijrah gitu. Apalagi ya berhijrah dari tadi ya akhlak buruk kepada kebaikan. Ya, dulu mulai gampang marah, sekarang ya turun lah, marahnya masih ada tapi turun gitu ya. Nah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian datang kematian bertemu dengannya. Ini ada kisah seorang sahabat sudah tua, pada saat itu dia mau berhijrah dari apa? Dari kota Mekah ke Madinah. Belum sampai di Madinah, baru keluar Mekah sekian kilometer, mati, meninggal, wafat. Ya, wafat. Maka kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya telah ditetapkan. Husnul khotimah. Dan dia termasuk dicatatkan sebagai orang yang berhijrah. Itu penting bagi kita untuk niat. Ibu-ibu pengen hafal juz 30? Kalau saya mah nggak mau hafal juz 30. Saya mah pengennya hafal 30 juz. Niat beda Bu. Niat beda. Iya betul. Jangan main-main dengan masalah niat. Abdi mah juz 30 we Ustaz. Dicatat. Saya mah juz 30 aja Ustaz. Segitu dicatatnya. Kalau misalkan kita niat, saya niat ya juz 29 dan 30 aja Ustaz saya mah. Udah dicatatnya segitu. Tapi kalau ibu niat, bismillah ya Allah, saya mau berniat hafal Quran 30 juz. Hari ini niatkan Bu. Dan meskipun ngafalinnya susah gitu ya, bismillah. Niatnya 30 juz. Da abdi teh Ustad ya, upami papendak ustadnya dari muda mas sepertinya sudah beres hafalan teh gitu kan. Kan ketemunya dengan saya ketika sudah gadis. Iya. Masya Allah. Ya Bu ya. Jadi niatkan.
Saya mah tidak mau berhenti di juz 30. Saya tidak mau berhenti di juz berapa? 29. Saya tidak mau berhenti di juz, ya. Saya pengen hafal Quran 30 juz. Niat, Bu. Kemudian datang kematian sebelum kita menyelesaikan apa? Niat kita, menyelesaikan amal kita, dicatat, Bu. Dicatat. Faqad waqa'a ajruhu. Ibu niat haji gitu kan? Niat haji, berniat, ya Allah saya pengen haji gitu. Tiba-tiba kita wafat gitu, sebelum kita haji dicatat, Bu. Waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ya, berniat begitu. Niat, ya hati-hati dengan niat. Selalu saya sampaikan, hati-hati dengan niat, karena niat itu ya sesuatu yang penting dalam amal kita. Kemarin sudah kita bahas ya, ibu niat sedekah, sedekahnya 1.000, tapi niatnya berapa? 1 juta gitu, 10 juta, 1 miliar. Ustadz saya berniat 10 juta. Dalam hati niat dicatat sama Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, ketika kita apa tadi? Ya, kematian datang, kita belum menyempurnakan amal kita. Ya, makanya ada hadis sahih kan? Barang siapa yang mendatangi ya tempat tidurnya, kemudian dia berniat sebelum tidur, ya Allah bangunkan saya di malam hari. Ternyata dia apa? Dia nggak bangun, maka dia tetap dicatat pahala qiyamnya. Pahala qiyamnya tetap dicatat dan tidurnya menjadi sedekah baginya. Sedekah dari Allah gitu. Itu bedanya niat dengan enggak. Ya maka hati-hati dalam berniat. Ya, niat. Ya Allah, saya hadirkan ya niat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, niat yang lurus, niat yang ikhlas. Niat saja, Bu. Kemarin kita bisa bahas juga doa. Itu kan mau kecil mau besar sama aja kan? Mau doa kecil, doa besar sama aja di hadapan Allah. Ibu niat, saya pengen memberi makan 1 orang dengan saya mau memberi makan 100 orang, sama di hadapan Allah. Ya, dalam artian niatnya kan 1 dengan 100. Dengan ibu baca tadi, ya saya niatnya ngasihnya 1, tapi dalam hati saya niat 100 orang. Dapatnya berapa tuh? 100. Karena niatnya sudah 100. Tapi kalau ibu niatnya abdi mah hiji we Ustaz. Ya dapat 1, ya cuma 1. Tapi dalam hati niatkan yang besar. Maka besarkan niat kita. Besarkan kapasitas kita. Kenapa? Toh kalaupun belum terlaksana, ya dapat pahala. Ya, dapat pahala. Itu bedanya kemarin niat dengan azam. Azam apa? Diapakan azam? Dilaksanakan. Kalau niat hanya niat saja, dicatat tidak pahalanya? Dicatat. Azam dilaksanakan, dikali lipatkan, bisa 10, bisa 700 kali lipat lebih. Gitu ya. Jadi niat itu hati-hati. Ustadz saya mau ngapalin An-Naba lah gitu ya. Itu udah dicatat An-Naba. Ya, direzekikannya nanti An-Naba doang gitu. Saya berniat Ustadz ya, mau pergi umroh sekeluarga. Dicatat tidak? Dicatat. Meskipun kita belum berangkat di situ. Maka nanti ada banyak manusia yang mendapatkan amal dari pahala daripada amalan yang barangkali tidak dia lakukan. Dan gak semua orang bisa berniat itu, Bu. Sok tanya, Ibu, ada teman-teman kita gitu ya, ada sahabat-sahabat kita yang ketika diajak umroh tuh kan, di mana duitnya gitu kan, nggak dari mana uangnya, nggak punya. Dia nggak ada niat sedikit pun, sekalipun, sedikit pun. Bandingkan dengan seseorang ketika Allah mengizinkan dia berniat, maka Allah sudah siapkan itu. Apa yang dia niatkan. Ada yang diajak haji teh, ayo kita haji yuk. Nggak mau saya mah belum punya rumah, nanti aja. Berarti kan dia belum berniat. Nggak akan dicatat nanti pahalanya. Ya, tidak akan dicatat pahalanya. Tapi ada orang yang nggak punya apa-apa, tapi dia berniat sekali. Ya Allah, saya pengen pergi haji, ya Allah gitu. Nah, dia berniat akan dicatat sama Allah. Ya, kalaupun dia sampai wafat belum berhaji. Ya, berarti hati-hati dengan niat. Hati-hati dengan niat. Ya. Tadi sampai halaman berapa, Bu? Sampai tadi ya, berarti halaman tadi ya. Nah gitu ya, sampai 101. Begitu ya. Hati-hati dengan berniat, niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau diam saja,
ambil kontribusi dimanapun kita berada, mau di masjid, mau di sini, mau di rumah, ambil kontribusi. Yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya, Ustaz, saya emang nggak bisa sedekah dan sebagainya. Bisa sapu-sapu? Bisa. Nyapu-nyapu. Beresin Quran yang berantakan gitu ya. Perbaiki atau beresin sesuatu yang nggak sesuai dan sebagainya. Insya Allah itu menjadi bukti kontribusi kita dalam melakukan kebaikan dan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Silakan. 1, 2, 3, 4. Ada? Boleh, Bu? Nih. Nah, bagaimana kalau misalkan orang miskin, kita tidak tahu apakah dia beriman atau tidak, yang kehidupan sehari-hari misalnya, misalkan dia mampu tadi ya, sampai dan kemungkinan ekonominya kurang, nah, itu Baik. Jadi sedekah kepada orang yang kita tidak tahu apakah dia melakukan amal soleh atau tidak, begitu ya. Ya, kita tidak dituntut untuk melihat batinnya seseorang, yang kita lihat hanya zohirnya saja. Orang itu kayaknya butuh, berarti kita kasih. Di situ cukup saja, selesai. Tidak perlu kita ulik-ulik lagi, misalkan dia beriman atau tidak, ya dia misalkan sholat atau tidak gitu kan. Kadang-kadang ada, dia mah tak ada sholat, Ustadz, jangan dikasih, jangan Bu. Ya. Kenapa? Karena lapar itu tidak bisa mengenal dalam artian punten ya agama. Jadi siapapun yang membutuhkan kita bantu. Kalau memang ada rezeki. Tapi kalau misalkan lebih bagus lagi ya kita tadi memberi kepada orang yang salih. Kenapa? Karena apa yang dia makan menjadi pahala bagi kita. Lebih bagus tapi tidak selalu mutlak, karena nanti misalkan ternyata orang yang di pinggir jalan itu sangat membutuhkan, kita bantu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Ada lagi? Tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kebaikannya dari makanan yang kita kasihnya. Ya, pahalanya dari makanan yang kita berikan. Tapi terputus karena dia tidak melakukan amal salih, begitu. Tadi satu lagi. Kalau saya dengan uang ini ya Allah diberi hidayah supaya Boleh. Bagus, lebih bagus. Wasalli khud amwalahum khud sadaqatan min amwalihim wasalli alaihim inna salata sakanul lahum. Berikanlah sedekah dan doakan. Ya, karena doa itu menenteramkan orang yang beriman, gitu ya. Nah, tadi Bu, silakan. cara agar ikhlas dalam menuntut ilmu. Keduanya apakah yang ikhlas? Baik, yang pertama bagaimana cara agar ikhlas dalam menuntut ilmu? Satu, ketika kita menuntut ilmu itu pahami bahwasannya kita sedang menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa yang tidak mau belajar maka akan mengalami yang namanya kepahitan. Jadi niatkan belajar itu ikhlas karena Allah, karena ingin menghindarkan kebodohan. Jangan sampai kita tadi bertahun-tahun tidak mengetahui suatu ilmu gitu ya, sehingga kita bersalah gitu ya, bertahun-tahun salah begitu. Tapi ketika kita belajar, kita tahu salahnya di mana. Oh, ternyata saya salah selama ini. Nah, niatkan untuk tadi membasmi kebodohan. Yang kedua, banyak-banyak minta kepada Allah agar menjadi orang yang ikhlas. Itu berat ya. Nah, ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang ikhlas ya dalam menuntut ilmu. Kedua, orang yang menuntut ilmu ikhlas itu karena tadi dia menuntut ilmu bukan karena ingin dipanggil sebagai seorang yang alim. Ya, sebagai orang yang alim. Jadi dia menuntut ilmu karena ingin menghilangkan tadi kebodohan, mengangkat derajatnya. Hati-hati ibu, ketika ibu menyekolahkan anak
motivasi niat ini yang akan dicatat pertama kali lihat. Apa tuh? Nah, sekolah yang benar nanti kerjanya gampang. Salah niatnya dari awal. Kuliah yang tinggi nanti dapat kerjaannya uangnya banyak. Salah dari awal niatnya. Kenapa? Karena untuk nyari uang. Jadi kan, akhirnya sekarang orang-orang ijazahnya tinggi-tinggi tapi punten. Ya. Bukan pengangguran tapi apa? Tidak memiliki kontribusi untuk umat. Maka istighfar lagi tuh Bu. Luruskan kembali niatnya apa? Kamu sekolah yang tinggi bukan untuk dapat gelar, kamu sekolah yang tinggi bukan untuk dapat pekerjaan yang bagus, tapi kamu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang dicari. Ilmu yang bermanfaat. Nah, gitu ya. Yang ketiga bagaimana untuk terus membentengi diri dengan ikhlas gitu ya. Gimana sih kalau sudah ikhlas ya, kemudian dibentengi diri kita supaya ikhlas? Jawabannya adalah dengan terus istiqomah. Terus-menerus istiqomah. Ya, karena ketika terus-menerus istiqomah, nanti naik derajatnya dari ikhlas menjadi mukhlas. Mukhlas itu apa? Orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan orang yang ikhlas. Orang yang mukhlas itu adalah orang yang lebih tinggi derajatnya dari orang yang ikhlas, dan dia terkumpul dari orang yang ikhlas, jadinya mukhlas. Selalu ikhlas, jadinya akhirnya dia mukhlas. Dan kalau orang sudah mukhlas, tidak bisa digoda setan. Nah, setan tidak bisa mampu menggodanya. Nah, gitu ya. Ya, mukhlis ya orang yang ikhlas, mukhlas orang yang tadi derajatnya lebih tinggi daripada ikhlas. Ya. Hati-hati, mukhlis dengan muflis beda sedikit. Mukhlis dengan muflis. Kalau muflis orang yang bangkrut. Muflis. Hampir sama. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi satu lagi sebelum ditutup? Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup satu lagi? Tidak ada? Ustaz, maaf, ini yang mengenai syukuran 4 bulan kita boleh zakat.